Ayo, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru melanjutkan video yang kedua dengan judul Muhammad dan Syafaatnya. Video yang pertama Muhammad dan Mi'rajnya. Inilah sesuatu yang sering jadi halu bagi umatnya seluruh dunia, dan manusia menjadikan pikirannya berhalu dan berandai-andai. Dalam video yang lain sudah diterangkan guru, namun untuk di video ini guru akan memperjelas tentang apa yang dimaksud syafaat, karena umat, masyarakat, publik dunia pun juga tidak mengerti, sehingga mudah marah tatkala kata Muhammad itu disimbolkan atau disebut tidak baik. Semua marah karena salah memahami apa yang disebut Muhammad. Baik para pemirsa, guru sebelum mengulas tentang syafaat Muhammad diajarkan atau disinggung dulu tentang video yang bergambar seperti yang di video-video sebelum ini. Dan ini juga informasi bagi murid dan santri. Coba para murid dan santri, tatkala manusia sudah banyak hal melalui seperti ini, maka bagi murid dan santri yang sudah bisa mampu, namun kembali lagi karena buruknya pikiran dan kesucian bagi para murid yang kurang tepat, Iqra melalui 5 tahapan, dalam bahasa kitab disebutlah mampu melewati pintu atau 5 langit. Dari 5 langit diteruskan sebenarnya yang disebut wuku dalu. Para pemirsa, para murid ini, kalau pemirsa tidak paham, para murid dan santri, dari kalimat, dari sejarah yang disebut Idris atau gambaran Nabi Idris atau sebenarnya Nabi Sis, sampai ke 24 ini dari leluhur kita dulu disimpan atau dijamak menjadi ilmu wukudalu. Nah, dari nomor 2 sampai 24 ini menjadi 5 alam. Baru masuk di alam surga yang nomor 1, dan itu terus sampai ke alam-alam leluhur di sana. Artinya apa para murid dan santri? Tatkala manusia itu mampu menjalankan ritual spiritual apa seperti yang diproses seperti ini, dan manusia harus melalui seperti ini, baru melalui ujian yang disebut 5 tahapan, harus mampu setelah menjelaskan, harus bisa masuk di alam 5 atau batasan langit yang kelima. Tatkala langit kelima Anda mampu, di situ kita akan diuji lagi dari 5 langit lagi, sehingga ada 10 langit itu harus dilampaui. Begitu sulitnya bagi bangsa manusia, tapi guru menyampaikan tetap semua hanya satu sosok dan satu figur yang terahmati. Karena apa? Itulah yang mewakili Islam seluruh dunia, para pemirsa. Nah, inilah sulitnya. Semoga para murid dan santri sangatlah bersyukur diterangkan dan diajarkan guru sangat mudah. Begitu sulitnya sebenarnya manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk, dan sekaligus mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta. Sangatlah langka manusia itu. Kembali lagi pada substansi, akan guru menerangkan tentang Muhammad dan syafaatnya. Para pemirsa, murid dan santri, terutama santri yang baru, sudah diterangkan, pahami dulu tentang kata Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad. Muhammad adalah raga, dipahami. Muhammad adalah raga umat Islam atau raga manusia yang mengikuti metode agama Islam. Semua raga, semua tubuh, baik laki dan perempuan, diberilah status Muhammad dari agama. Clear ya? Nah, tatkala manusia sudah paham bahwa tubuh manusia kita ini di dalam metode agama diganti sebutan kata Muhammad. Lantas diterangkan dari kitab atau motivasi atau himbauan. Siapa saja yang bisa atau yang mau membaca sholawat, ya, sholawat Nabi, bahasanya sholawat Muhammad,
atau memuja Muhammad, manusia itu akan mendapatkan pertolongannya. Nah, manusia yang mengajarkan tidak paham, yang menulis ribuan tahun tidak diterangkan, sehingga manusia membaca kalimat, mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berharap mendapat pertolongan dari orang Arab yang sudah meninggal. Nah, itu problem seluruh dunia. Sejak kalimat itu dibuat, mengapa guru? Karena tidak diterangkan sejak pertama membuat. Semoga video ini betul-betul mampu memberi pemahaman yang baru khususnya bagi umat. Satu contoh, di dalam sebutan Muhammad itu raga para pemirsa. Maksudnya di situ manusia terutama yang beragama Islam diperintah, diwajibkan, disuruh, dihimbau, dimotivasi untuk membaca, ya, bukan mengucapkan, dipahamkan sekali lagi. Umat diperintahkan untuk membaca, bukan untuk mengucapkan. Ini tolong dibedakan. Yang dimaksud membaca sholawat itu maknanya dalam bahasa yang mudah. Kita sebagai manusia untuk mengetahui, mengerti sifat tubuh kita. Tubuh kita butuh apa? Butuh protein, butuh vitamin, butuh istirahat, butuh perawatan, butuh banyak hal. Itulah yang dimaksud untuk membacanya. Tatkala sudah membaca dan tahu kebutuhan tubuh dan bisa membaca tubuh, sebagai umat Islam kita dituntut dan diwajibkan untuk menjaga. Menjaga tubuh disebutlah untuk menjamas. Ada yang disebut dari leluhur kita, ada kata jamas ruwat. Nah, itu sejarahnya seperti itu para pemirsa. Tatkala manusia mampu mengerti dan mengenali membaca tubuh, diberikanlah suatu kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapapun yang bisa membaca, mengerti kebutuhan tubuh manusia ini akan mendapatkan pertolongan dari tubuhnya. Paham ya? Tatkala manusia mampu membaca tubuhnya, mampu ngerti kebutuhan tubuhnya, manusia itu mendapat pertolongan dari tubuhnya itu sendiri-sendiri. Mendapat pertolongan apa, guru? Satu contoh, ya Anda kalau makan ya dibantu raga Anda untuk mengambil nasi, mengambil piring. Mau minum ya mengambil air dengan tubuh Anda. Itulah yang dimaksud mendapat pertolongan dengan membaca dan mengetahui makna kata Muhammad. Lantas tatkala mendapatkan pertolongan setelah manusia ini meninggal, karena tubuh manusia itu bergerak dan digerakkan dari unsur 4, maka unsur 4 itulah yang menyelamatkan jiwa dan ruh manusia terutama umat Islam. Itulah yang disebut sedulur papat, itulah yang menyelamatkan Anda. Dalam artian manusia dididik dengan metode untuk mengenal diri sendiri, untuk menjaga tubuh, merawat tubuh, menjamas, meruat, mengingat kakang kawa adik-ari dan sedulur yang tidak kerawatan dengan alat, dengan cara yang tepat. Manusia itu di dunia dan sampai dimanapun dan sampai kapanpun, manusia itu akan mendapatkan pertolongan dari dirinya, dari sedulur papat, dari bentuk ragamu dimanapun berada. Begitu hebatnya ilmu pengertian dan ilmu spiritual dari Jawa. Mengapa hilang begitu lama? Dan ilmu yang sangat istimewa tidak bermanfaat karena pemahaman yang salah kaprah. Itulah para murid dan santri, semoga sangat dipahami dengan memahami pentingnya mengenal Muhammad ini. Namun untuk mencapai Muhammad sesuai apa yang diajarkan dari Islam, maka manusia itu harus mengikuti metode, konsep, cara yang sudah dibakukan oleh leluhur kita. Maka di situ dimulai dengan kalimat yang disebut syahadat. Nah, tatkala syahadat tidak dilalui dengan tepat dan benar, tatkala syahadat tidak melalui dengan 4 unsur, tatkala bersyahadat tidak ada alat dan sarananya, artinya syahadat itu tidak benar dan tidak tepat. Karena syahadat adalah pintu awal untuk mengenal jati diri. Untuk mengenal dari unsur 4 itu, leluhur kita membuat kalimat yang disebut syahadat
dengan makna sah dan zatnya itu. Nah, inilah para murid dan santri yang kemarin sudah mulai terbaiat. Semoga faham betul dengan apa yang dimaksud bersyahadat seperti itu. Mengapa disediakan air, disediakan dupa, disediakan bunga, ada alat, ada ubur rampe, ada uang, ada penebusan. Itu nanti ada pembelajaran yang lain, karena semua adalah untuk kebutuhan bagi murid itu sendiri, untuk mengatur, mengikat dari apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan disitulah dengan niat dan tekad dan kesungguhan para murid dan santri, rahmat dan imbalan kepadamu kelak sampai dimanapun kalian akan mendapatkan pertolongan apa yang disebut syafaatnya Muhammad itu. Itulah para murid dan santri yang disebut Muhammad. Diulas lebih detail para murid dan santri. Mengapa dibuat kalimat dengan orang-orang terdahulu? Satu contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sekarang publik, dunia, medsos menjadi pertanyaan. Mengapa yang disebut Tuhan atau Allah itu memberikan syafaat atau Allah itu bersolawat kepada Muhammad? Para pemirsa harus sudah bisa menerangkan. Unsur yang 4 itu menjadi satu tunggal, menjadi nilai status Allah. 4 menjadi 1. Dia ini mencukupi mengatur gerak tubuhnya manusia, dimaknakan dari yang 4 mengumpul jadi 1, mempunyai nilai makna Tuhan diganti bahasa Allah. Dia mencukupi mengatur, memuliakan raganya itu masing-masing. Itulah yang disebut bahwa Allah bersolawat kepada Muhammad. Clear sudah. Semoga betul-betul ini mampu apa yang menjadikan problem di seluruh dunia. Pemikiran apakah mungkin Tuhan itu bersolawat kepada hambanya. Ini sudah ketemu jawabannya. Dengan demikian para murid dan santri sudah paham seperti ini. Dibuatlah kalimat-kalimat seperti itu. Harapannya orang-orang terdahulu membuat itu. Semoga umat mampu menjaga tubuhnya masing-masing dengan alat dan cara yang sudah diajarkan. Namun kesalahannya tidak diterangkan dan tidak diajarkan dan tidak diterangkan alat-alatnya. Namun hanya diberi kalimat doa-doanya. Satu contoh, guru menyinggung sedikit apa yang dimaksud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di situ guru hanya menyinggung sedikit kata soli, itu dari bahasa Jawa adalah sola. Sola adalah gerak. Gerak adalah badan. Badan bergerak, ada yang menggerakkan adalah unsur 4. 4 menjadi 1 dimaknakan tunggal, disebutlah kalimat Allah atau Allah. Itulah yang disebut Tuhan di dalam diri manusia. Dari orang-orang terdahulu diberilah sesuatu kalimat, satu contoh. Mengapa di dalam agama Islam banyak doa-doa? Diulas, didetailkan guru para pemirsa, karena ini juga penting, terikat dan terkait dengan yang disebut Muhammad. Karena raga ini bentuknya disebut satu raga, baru diterangkan dengan pemahaman yang lain untuk mengenal diri lebih dalam, lebih detail. Baru raga dibagi 7 lapis, itulah bagi kitab disebut langit sapitu. Semoga video ini mampu mencerahkan dan untuk menyusun suatu kalimat atau kata. Barangkali di luaran sana ada yang kurang tepat dengan apa yang dimaksud guru. Semoga bisa apa yang aku sampaikan sebagai urutan tartil seperti ini. Assalamualaikum, wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Bahasa ini jangan digubah, jangan dirubah. Meskipun di luar ada sedikit yang tidak sama, semoga yang di luar mampu mengikuti apa yang aku ajarkan. Karena ini adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang sudah tepat dan benar. Tatkala manusia dari raga dipecah menjadi 7, disitulah manusia raga ini interaksi di dunia, interaksi dengan alam semesta, diikat dengan namanya ruang dan waktu, maka hari itu mempunyai 7. Artinya dari keilmuan Jawa, keilmuan Islam sudah dirancang dan dirumuskan bahwa tubuh manusia itu setiap saat, setiap hari pasti interaksi dengan satuan hari, dengan kekuatan ion-ion ada apa yang ada di dunia ini. Sehingga tatkala manusia mampu menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, menjadi kalimat dan harapan, sinergik dengan metafisika, sinergik dengan alam, dengan satuan hari 7 di dalam tubuh ada 7 lapis, dikuatkan dengan Al-Fatihah 7, sudah tepat. Kalimatnya sudah diberikan bismillah sampai walabdolin amin. Harinya dihitung Jumat sampai Kamis.
Di dalam tubuh sudah terikat ulu kulit, begitu sempurnanya Islam. Namun mengapa manusia tak akan pernah ada yang tahu? Lantas bagaimana kalau ilmu ini semua fakta dan terkupas faktanya dari ilmu Jawa? Mengapa orang-orang di luar mengagumi, mengatakan dan berkoar-koar bercerita bahwa semua dari langit Arab? Sesungguhnya manusia itu adalah terpelosok. Orang-orang berbicara seperti itu adalah orang-orang yang kebutaan dalam Islam dan Qur'annya. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.